Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah. Semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dari minggu yang lalu sudah mulai membahas tentang bab zakat, dan kita sudah membahas bahwa zakat secara bahasa artinya tumbuh, bertambah atau suci. Jadi kalimat zakat, yuzaki, zakatun, itu artinya bisa tumbuh, bisa bertambah atau suci. Kemudian dari sisi syariat atau dari istilah, zakat itu adalah kewajiban pada harta yang ditetapkan dengan cara-cara tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Hukumnya wajib, kemudian diwajibkan Allah semenjak tahun kedua Nabi hijrah di Madinah, sebelum kewajiban Ramadan. Sebelum kewajiban Ramadan sudah lebih dahulu ditetapkan tentang kewajiban zakat. Dan kita juga sudah bahas hikmahnya banyak sekali. Selain daripada membebaskan diri daripada kebakhilan atau kekikiran, bermanfaat untuk menciptakan kasih sayang di antara sesama, sekaligus mensucikan harta dan mensucikan hati. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat, hartanya disucikan Allah, artinya Allah membebaskannya di yaumil hisab dengan pertanyaan yang membebankan dia, sekaligus mensucikan hati. Makanya orang yang memberi zakat itu hatinya bertambah baik, bertambah taat. Baik, itu diantara yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan berikutnya, hukmu mani'i az-zakah. Apa hukumnya seandainya tidak mau membayar zakat? Ada dua model orang yang tak mau bayar zakat. Yang pertama, man mana'aha munkaran laha. Tipe pertama tidak mau membayar zakat karena mengingkari kewajiban zakat. Jadi dia mengingkari kewajiban zakat. Artinya kalau ditanya orang, kenapa tidak bayar zakat, dia mengatakan tidak wajib zakat itu, mana ada wajib. Nah, ini biasanya orang-orang yang tersesat dengan pemahaman yang salah, sehingga dia mengingkari salah satu rukun Islam, yaitu tentang kewajiban membayar zakat. Nah, kategori seperti ini, kalau tidak mau bayar zakat karena memang tidak mengakui
kewajiban zakat, maka dia dihukumi murtad. Orang ini dihukumi murtad dan kafir, menjadi kafir. Jadi dia dianggap sudah keluar dari Islam, dan kalau seandainya diminta untuk bertaubat tidak juga bertaubat, artinya memang tidak mau bayar zakat, tetap dengan pemahaman zakat itu tidak wajib. Wa kana halalud dam in lam yatub, maka halallah darahnya. Halal darah orang yang tak mau bayar zakat karena mengingkari kewajiban zakat. Dan ini sudah pernah diperangi orang-orang begini di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelompok-kelompok orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi mereka mengatakan zakat itu kan hanya wajib ketika Nabi Muhammad itu ada. Kalau tidak ada lagi Nabi Muhammad, maka tidak wajib lagi zakat. Begitu pemahaman yang mereka sebarkan, sehingga mereka tidak membayar zakat. Maka langsung Abu Bakar mengambil kesimpulan, diminta untuk ditaubatkan, minta untuk taubat, ternyata mereka tak mau taubat, akhirnya dibunuh dengan cara diperangi. Dan ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu, dan kemudian diganti oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Wa kafara man kafara minal Arab, maka orang Arab ada yang kembali menjadi kafir. Ini tentu orang-orang yang tak kuat imannya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Umar ketika mendengar rencana Abu Bakar untuk memerangi kelompok yang tak mau bayar zakat, Umar komplain. Kata Umar, bagaimana engkau berani memerangi mereka, sedangkan Rasulullah mengatakan aku disuruh oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya yang pernah Rasulullah katakan, memerangi orang-orang kafir tujuannya agar mereka masuk Islam. Jadi memerangi itu memerangi untuk menyelamatkan. Jadi orang kadang-kadang ketika memaknakan bahasa Nabi ini mengira Nabi itu suruh memerangi untuk menghancurkan. Tidak. Yang diperangi Nabi yang setelah didakwahkan mereka malah menyakiti Nabi, itu diperangi sampai banyak yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti tujuan memerangi itu untuk masuk Islam. Itu sama kita seperti mencubit anak kita supaya anda masuk ke kolam renang. Jadi sebenarnya yang kita cubit itu bukan cubit benci, tapi cubit menyelamatkan. Jadi Umar heran dengan sikap Abu Bakar. Mereka sudah Islam, cuma mereka tidak mau bayar zakat, kembali mengingkari kewajiban zakat. Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa engkau berani merencanakan untuk membunuh mereka? Lalu kemudian faqala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man faraqa bainas salah waz zakah. Demi Allah akan kuperangi, akan kubunuh orang-orang yang berani memisahkan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Lalu Abu Bakar melanjutkan, kerana zakat itu adalah kewajiban harta.
wallahi demi Allah law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha ila rasulillah laqatalathumu ala man'iha. Seandainya Rasulullah masih hidup dan mereka tidak mau membayar zakat juga, maka aku yakin Rasulullah pun akan membunuh dan memerangi mereka. Ya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, setelah mendengarkan itu Umar berkata, fa wallahi ma huwa illa an syarahallah sadra Abi Bakr radhiyallahu anhu fa araftu annahu al-haq. Jadi setelah mendengarkan alasan Abu Bakar, Umar mengatakan bahwa demi Allah, ya, bahwa Allah telah menerangi dada Abu Bakar, sungguh Abu Bakar telah berada di pihak yang benar. Setelah Umar setuju untuk memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Nah, jadi ini kelompok pertama yang dinyatakan kafir, artinya dia murtad, dia kafir, yaitu kelompok yang tak mau bayar zakat karena meyakini zakat itu tidak wajib, walaupun mereka berKTP-kan Islam tapi sudah murtad dengan cara seperti itu. Ya. Baik, itu kelompok pertama yang berhubungan dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, kemudian kelompok model kedua orang yang tidak mau bayar zakat adalah man mana'aha bukhlan wa syuhan. Kelompok kedua bukan mengingkari kewajiban zakat, tetapi tidak mau membayarnya karena kekikiran. Jadi bukan karena mengingkari kewajiban zakat. Jadi kalau ditanya orang kenapa nak bayar zakat, mereka mengatakan alah, hai wajib, cuma agak baca nak bayar. Jadi dia meyakini itu wajib, cuma dia tidak mau bayar karena sifat kikirnya, tapi dia masih mengakui bahwa zakat itu wajib. Nah, kelompok yang kedua ini, selama dia meyakini bahwa zakat itu wajib, maka dia tidak bisa dihukumi murtad atau tidak bisa dihukumi kafir, namun dia menjadi orang fasik. Fahuwa fasiqun athimun yanaluhu syadidul iqab fil akhirah. Orang-orang yang tak mau bayar zakat yang model kedua ini, dia statusnya adalah fasik, yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti. Ini yang paling banyak hari ini. Kalau di kalangan kita kalangan kita orang Aceh itu jarang yang tersesat sehingga mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib, itu jarang. Tapi yang banyak yang tak mau bayar zakat karena kikir. Dia meyakini kewajiban tapi dia nak mau bayar zakat karena kikir. Ini yang banyak. Nah, ini fasik yang ditunggu oleh Allah untuk diberikan azab yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberitahu model azabnya. Jadi saking pentingnya bayar zakat sampai Allah sudah memberitahu model azab yang akan diterima. Bagaimana modelnya? Kita lihat surat At-Taubah dari 34 sampai 35. Allah mengatakan, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak membayarkan haknya atau membayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'azabin alim, kabarkan kepada mereka berita gembira. Apa berita gembiranya? Azabin alim, yaitu azab yang pedih. Jadi Allah sampai menyindir dengan mengatakan, sosok yang yang ada harta lalu yang sudah terkena kewajiban zakat tak bayar zakat, kasih tahu mereka, Muhammad, kabarkan berita gembira. Ini berita gembira ni maksudnya berita nyindir. Kalau bahasa kita
apa bahasa kita, poh samping, jadi berkali Allah pegah bak urunnya na kabar gembira, na bagat ke urunnya, apa dia? Bi'azabin alim. Allah siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Jadi kalimat alim itu bahaya bang, karena kalau sudah bahasa Allah memakai isim mubalaghah, jadi kalau dalam ilmu nahwu itu tidak ada lagi yang lebih dari apa yang diucapkan itu. Nah, itu biasanya model bahasanya timbangannya fa'ilun. Nah, itu sudah mubalaghah itu. Contohnya Allah menyebut rahimun, itu sudah berarti tidak ada lagi yang lebih penyayang daripada Allah. Juga kalau Allah sebutkan alimun, berarti tidak ada lagi yang lebih pedih kecuali azab yang disiapkan Allah. Kita di dunia saja dianiaya orang, disilet-silet, lalu ditaruh bawah kuyun, ditaruh jeruk nipis, menjerit-jerit. Saya pernah melihat korban waktu di Syria, orang-orang Syiah menyiksa orang-orang Syiah, pimpinan Bashar Assad, tentara-tentaranya itu menyiksa orang-orang Sunni di Iraq. Itu jari-jari ini Pak diiris-iris dengan silet. Satu jari ini ada sekitar 10 irisan, kayak kita mau panggang ikan, kita buka sedikit badan ikannya. Jadi terkelupas semua kulit-kulit, semua 5 jari ini. Dan dia cerita bagaimana dia disiksa. Dan itu baru siksa dunia. Tapi Allah mengatakan azabun alim, azab yang pedih sekali bagi siapa yang tidak mau bayar zakat. Bagaimana azabnya? Allah sambung, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Nanti ketika dia sudah berada di dalam neraka, lalu Allah akan hamparkan untuknya gosokan, setrika, jadi Allah akan menyetrika perutnya, kemudian punggungnya. Haza ma kanastum li anfusikum, dan inilah akibat engkau menyimpan hartamu. Fazuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah dari hasil apa yang engkau simpan. Begitu kata Allah di hari kiamat. Jadi semua yang tidak bayar zakat nanti akan disetrika oleh Allah di hari kiamat. Ini hati-hati sekali yang meremehkan zakat, harta banyak tapi tidak pernah keluarkan zakat. Setrikanya dari apa? Ya dari api neraka, tapi bentuknya setrika raksasa, karena tubuh orang yang masuk neraka itu akan dibuat membesar, dan ukuran besarnya dalam hadis riwayat Muslim, satu gigi penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Satu gigi, hadis sahih. Yang sini igau yang dibesarkan Allah sebesar gunung Uhud, sedangkan kita punya 16 gigi di atas, 16 gigi di bawah. Berarti hitung saja gunung Uhud 16 biji, letakkan atas bawah. Itu mulutnya saja, jangan tanya orangnya. Maka Nabi mengatakan perjalanan dari bahu kiri ke kanan ini itu mencapai 500 tahun perjalanan kaki, saking besarnya orang tersebut. Jadi dibuat menjadi raksasa besar penghuni neraka. Kenapa dibesarkan? Dijelaskan oleh Allah SWT, liyazuqul azab, agar mereka lemak menerima azab. Jadi kalau sudah besar itu kan pas kena azab itu kan lemak rasanya. Kita kalau mukul orang gemuk sama orang kurus kan enak kali mukul orang gemuk, tangan kita tak sakit, yang kena daging semua. Kalau mukul orang kurus,
tangan kita sakit, kena tulang dia, dia pun tak nampak bekasannya. Makanya nanti penduduk neraka itu dibuat menjadi raksasa. Lalu bayangkan setrikanya. Kalau orangnya sebesar itu semua penduduk neraka dibuat sebesar itu, neraka masih belum penuh itu. Semua orang kafir dimasukkan, semua ahli maksiat dimasukkan. Neraka tidak penuh-penuh. Dalam hadis sebutkan neraka itu tidak penuh-penuh. Makanya dalam Al-Quran surah Qaf, neraka mengatakan fahal min mazid, ada lagi ya Allah, kalau ada masukkan semua ke sini, masukkan semua ke sini. Makanya dalam tafsirnya disebutkan hadis Rasulullah mengatakan Allah menginjakkan kakinya. Jadi jangan fikir kaki Allah seperti kaki kita. Allah benamkan kakinya ke dalam neraka, barulah neraka itu penuh, baru penuh. Kalau Allah tidak benamkan kakinya, neraka itu tidak penuh-penuh saking besarnya neraka. Disitulah disiksa orang-orang yang tak membayar zakat. Setrikanya ya otomatis setrika raksasa lah, Pak. Maka kalau mau tahu bagaimana cara membayangkan rasa sakitnya, mudah saja, panaskan aja setrika di rumah, Pak. Peduk aja bakmi yang bacut atau kita tidur terus bilang sama isteri, "Cika gosok ulung dia tiga." Bak ruang, coba gosok saya di ruang, di punggung sini. Kalau sanggup tahan, tidak usah bayar zakat. Kalau tidak sanggup tahan, jangan coba-coba menahan semua harta yang diwajibkan zakat. Makanya saking pentingnya zakat sampai model siksa sudah dikabarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena gosok jatuh saja apa? Itu pertama terloncat-loncat dulu sekitar 10 kali. Kemudian keluar dari mulut berbagai macam caci maki yang kita hafal dari kecil. Kemudian bisa jadi gosokannya kita lempar sampai hancur lebur. Dan kita kemudian mengeluarkan air di bekasan terbakar itu sampai berbulan-bulan tidak sembuh. Itu baru kena gosok sedikit. Bagaimana kalau digosok di akhirat? Ini makanya perlu takut kepada amalan yang membuat Allah marah. Itu yang dikabarkan kepada orang yang fasik. Dia yakin zakat itu wajib, cuma dia nak mau bayar. Atau lalai lewat tiap-tiap tahun lewat. Padahal dia sudah kena wajib zakat. Dan kemudian jangankan itu, ada model siksa kedua yang dikabarkan oleh Nabi, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, tentu harta yang dimaksudlah harta-harta yang akan terkena zakat, lalu dia tidak membayarkan zakatnya, maka seluruh hartanya yang dia simpan tidak mau dibayar zakat, musila lahu, akan dibuat oleh Allah di hari kiamat, harta tersebut dibuat menjadi makhluk, yaitu suja'an aqra lahu zabibatan. Semua harta itu akan menjadi seekor ular yang kepalanya botak, punya taring yang sangat tajam, ular yang punya taring tajam sekali, dan kepalanya botak, aqra. Kenapa kepalanya botak? Karena terlalu banyak bisa yang dia bawa. Terlalu banyak bisa yang dia bawa, sehingga kepalanya pun ikut botak. Ini makanya yang botak-botak itu karena banyak bisa. Ular, Pak, maksudnya ular, bukan bapak, ular. Kalau bapak kan tidak mungkin ada bisa, tapi karena banyak kredit yang belum dibayar. Jadi dirubah menjadi ular. Lalu kemudian yatuqudahu yutawwiqahu yaumal qiyamah. Ular itu akan melingkar bukan di pagar Pak Umar, di leher orang yang tak bayar zakat itu. Jadi dililit oleh ular itu. Kemudian summa ya'khuzu
ya. Bihazamatai, yakni syadqai, lalu kemudian dia mengeluarkan dua taringnya sambil mengeluarkan dua taring yang tajam itu. Dia berkata, sumayakul, ular itu berkata, apa kata ular itu? Ana maluka, ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah emas dan perakmu. Nah, jadi ular tu langsung nyindir dengan mengatakan, nyo long nyo peng lam ATM kah nyo long gitu, nyo long meh yang ka kebah lekah la lemari yang ke nyo long gitu, nya lemo kah yang lebih kah lepluh ne yang ke nyo long gitu, kata ular itu. Jadi ular tu pakai bahasa Aceh apa pakai bahasa Arab, Pak? Mana saya tahu. Ini kan Nabi yang membahasakannya ini, ya. Jadi ular itu mengatakan, akulah hartamu, akulah perhiasanmu. Summatala, lalu ular itu membaca ayat Allah. Apa kata ular itu? Dibacalah ayat, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ular itu mau memberi sindiran pedas kepada pemilik harta. Jadi harta yang ngomong ke kita nanti, emas itu yang ngomong setelah menjadi ular. Dibacalah ayat, ya. Ayatnya yaitu, janganlah orang-orang yang pelit mengira bahawa harta yang mereka simpan itu baik bagi mereka, tapi malah syarrul lahum, tapi malah berbahaya bagi mereka. Dan semua harta itu dikalungkan di leher-leher mereka di hari kiamat nanti, ya. Dan itu hasil kebakilan atau kekikiran mereka, ya. Ali Imran ayat 180. Jadi ternyata siksa yang kedua adalah disiapkan ular yang begitu dahsyat, ya. Nanti apa yang terjadi, Pak? Mana ada lagi? Ya digigit lah. Sekali gigit 70 tahun racun itu akan menyiksa. Sehari di neraka sama seperti 1000 tahun engkau hitung. Sekali ular itu menggigit, maka rasa sakitnya bisa mencapai 70 tahun tak sembuh-sembuh. Nah, itu belum habis sakit itu, sudah terasa mau mati, dihidupkan lagi oleh Allah, digigit lagi terus-terusan. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka oleh kerana itu, ya, berhati-hatilah seandainya ada sesuatu yang membuat kita melalaikan daripada zakat. Bapak-bapak, ingatkan isteri-isteri jangan sampai menyimpan emas dan perak yang terlupa, ya, terlupa kerana tidak mau mengaji, kerana lalai, atau kita punya penghasilan dari harta yang memang masuk dalam kewajiban zakat tapi kita tidak membayarkannya. Ini patut dihati-hatikan. Nah, ini tentang siksa atau bahayanya atau ancaman orang-orang yang tak mau membayar zakat. Baik, berikutnya sedikit lagi baru kita bertanya jawab. 5 minit lagi, Bang, kita bertanya jawabnya apa pada muka. Baik, kemudian siapa saja yang wajib bayar zakat? Jadi syarat wajib bayar zakat itu siapa saja yang wajib? Yang pertama, al-Islam, orang Islam. Artinya orang kafir tidak wajib bayar zakat. Oh, mereka mau membayar, tetap tidak sah zakatnya, karena syarat utama bayar zakat adalah Islam, ya. Jadi hanya dibebankan kepada orang Islam. Orang kafir baik sekalipun tidak diterima zakatnya oleh Allah. Kemudian yang kedua, syaratnya milkiyatun nisab, yaitu telah mencapai nisab. Nah, jadi kalau harta itu belum mencapai nisab, maka tidak ada zakat, ya, tidak ada zakat. Makanya nanti satu persatu kita akan kupas nisab masing-masing dari benda-benda yang wajib dizakati. Ini sikit-sikit, Pak. Masih lama ni, sampai 2029 waktu dikasih makan gratis tu baru selesai, ya. Baca-baca ni gopo baga ada menyohana mufum ke apa. Jadi syarat kedua wajib bayar zakat adalah sampai nisab. Jadi orang mau misal mengatakan begini, saya mau bayar teruslah, saya tidak pedulilah mau nisab mau tidak.
Kalau mau bayar tanpa peduli terhadap nisab, walaupun kita mengatakannya zakat, tetap bukan zakat, karena zakat itu prosedural. Sama kayak kita, ini saya solat duhur ya, padahal dia solatnya di waktu maghrib, niat dia solat duhur, tetap yang dihitung hakikat. Niat tidak bisa merubah hakikat. Kita melakukan transaksi jual beli, ini barang, mana uangnya, lalu kita bilang ini bukan jual beli ya, ini saya sedekah, padahal tadi kita minta, habis kita kasih barang ke orang kita minta, walaupun niat mengatakan ini sedekah, tapi yang terjadi adalah jual beli. Makanya orang yang tidak sampai nisab itu tidak wajib zakat. Kalau mau dia keluarkan tanpa melalui prosedur ini, ya dia berarti bersedekah walaupun mulutnya mengatakan zakat. Jadi harus sampai nisab. Dan ini sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Ada orang yang mau memberi tapi sebenarnya tidak masuk kategori orang yang wajib zakat, tapi dinamakan bayar zakat. Contoh, di beberapa kantor ada PNS yang dipotong gajinya tiap bulan, dipotong gaji tiap bulan untuk zakat, padahal tidak semua golongan di PNS itu yang kena wajib zakat, karena dia belum sampai nisab. Kadang-kadang mesti sekitar 5 juta itu harus dipotong untuk kehidupan primer. Belanja untuk sebulan berapa habis? 3 juta paling kecil, Pak. SPP anak, bayar lampu listrik rumah, bayar air, minyak kenderaan untuk kerja, pokoknya yang primer. Tinggal uang dari 5 juta berapa tinggal, Pak? Kalau kita yang model punya 3 anak 1 istri, belum tentu tinggal tu 5 juta tu. Kalau yang punya 2 istri bisa jadi tinggal, karena tidak punya anak satu pun bisa jadi, kan, Pak? Jadi kalau tidak ada tinggal apa-apa, tiba-tiba dipotong dari kantor sebulan-sebulan untuk zakat. Sedangkan dia setelah dilihat keadaannya memang orang yang belum wajib bayar zakat. Makanya walaupun kantor bilang ini untuk zakat, padahal ini kan zakat, kan? Ya berarti sedekah kita lah itu. Beda yang gajinya sudah mencapai nisab, kalau dihitung setahun. Itu contoh. Jadi tetap ketentuan zakat harus nisab. Nisab itu apa? Haddu adna minal mal, yaitu batasan ambang jumlah harta yang wajib dizakatkan. Jadi kalau tidak kena ambang itu tidak kena. Contoh, kalau dalam zakat emas harus mencapai 85 gram. Kalau kita cuma 84 gram, berarti tidak kena zakat. Itu contoh. Kita pelihara sapi kita tak mencapai 30 ekor, cuma sampai 29 ekor, tidak kena zakat. Kambing 40 ekor, kambing kita cuma 39 ekor, tidak kena zakat. Jadi nisab itu batas ambang jumlah yang diwajibkan zakat. Lalu syarat berikutnya baru wajib bayar zakat mururu haulin qamari, yaitu harus menunggu haul. Haulun artinya menunggu setahun qamariyah. Hitungannya qamariyah. Dan setahun itu bukan dari pertama sekali kerja, tapi setahun itu dihitung dari mencapai nisab. Ya Bapak Ibu, ini paling banyak nanti salah fahamnya di situ. Jadi yang dinamakan haul, menunggu umur harta nisab itu setahun. Ini contoh, misal kita punya emas, itu bukan bermakna ketika sudah punya emas langsung bayar zakat. Tunggu dulu emas itu naik ke nisab. Dulu waktu kita kahwin berapa kasih ke isteri? Ya Bapak nggak usah bilang, pikir masing-masing aja. Itu Malay kadang-kadang ada ke dulu si manyam tak kujuk sana. Masal Bapak kasih ke isteri pertama sekali 20 manyam, berarti isteri sudah menyimpan sekitar
60 gram, karena satu manyam 3 gram. Satu manyam 3 gram, berarti 20 manyam dia sudah punya 60 gram. 60 gram apa langsung bayar zakat? Tidak, karena belum sampai ni nisabnya 85 gram, berarti sekitar 27 manyam. Ini contoh. Ini contoh dulu nih, nanti detailnya minggu depan. Tak mesti minggu depan lah, minggu berikutnya. Dan berarti tidak kena itu, belum sampai nisab. Nah, kemudian cerai sama suami ini, kan sudah ada modal 20 manyam, kahwin lagi sama suami baru. Lalu suami baru diminta 30 manyam. Berarti berapakah jumlah emas istri kali 50 manyam? Berarti berapa gram? 150 gram. Sudah lewat nisab. Jadi pas kahwin kedua dapat 30 manyam lagi, sudah lewat nisab. Apakah langsung bayar? Habis kahwin langsung hitung bayar terus? Tidak. Nah, belum syarat kedua. Nisab dah kena, belum kena haul. Haulnya apa? Nunggu emas itu berumur setahun. Jadi ulang tahun emas itu, kan ulang tahun katanya. Ulang tahun emas itu. Catat nisab pertama setelah kahwin, belum nisab sampai pertama setelah kahwin kedua misalnya tu. Sudah melewati 85 gram. Catat 1 Januari. Karena kita pakai kalender yang terbiasa begitu, atau 1 Muharram. Nunggu sampai ke 1 Muharram tahun berikutnya. Apakah dia masih di atas nisab selama penungguan itu? Kalau masih, baru bayar, baru 2,5% dari seluruh emas tersebut. Tapi kalau seandainya kita sambil menunggu setahun, rupanya terpotong, bang. Suami kedua melarikan diri dengan emas tersebut. Cok balik. Dia lari, emas kita hilang, tinggal 20 manyam yang dari suami pertama. Itu pun karena kita taruhnya di tempat yang berbeda. Nah, ternyata tidak sampai lagi nisab. Di saat tidak sampai nisab, gugurlah semua kewajiban itu. Berarti nisabnya sudah gugur. Nah, nanti catat lagi, begitu dia sudah naik ke nisab lagi, catat lagi di kalender, tunggu lagi setahun. Sampai segitu Allah buat. Kalau seandainya sambil nunggu setahun tiba-tiba beli mobil, emas itu sudah dibeli, kompor tanam, beli Tupperware, beli Jepara, ada yang beli kamera untuk menjadi YouTuber, misalnya contoh apa, berkurang lagi dia, tak kena lagi, tunggu lagi kapan naik nisab. Begitu naik nisab, catat lagi, tunggu lagi setahun. Kalau aman-aman saja, aman-aman, dari kita catat itu tidak ada yang pakai-pakai itu emas tu, terus di atas nisab, di atas nisab terus-terusan sampai ke tahun 1 Muharram berikutnya, baru disebut dengan haul. Berarti sudah berumur setahun, emas itu tetap di atas nisab, baru bayar 2,5%. Nyaman cara, karena urung lewetnya apa? Kadang-kadang dipikir kalau kita pertama kali jadi PNS kan keluar gaji itu, nanti dipikir bayar zakat dari pertama kali kerja. Anda dari pertama sekali uang kita terkumpul di atas nisab, catat, tunggu setahun, si uang berulang tahun masih di atas nisab, baru bayar. Jadi kemungkinan untuk tidak bayar banyak sekali. Tak pakai, beli rumah, kemudian tiba-tiba kita ini macam-macam, itu gugur semua, itu tidak bayar lagi. Jadi kalau begitu, kenapa orang takut dengan zakat sedangkan Allah cukup banyak memaafkan urusan ini? Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi 3 perkara yang menyebabkan wajib bayar zakat: Islam, nisab, dan haul. Baik, saya berhenti dulu di sini biar ada waktu sedikit. Ada pertanyaan Bapak? Silakan Bapak. Waalaikumsalam.